Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas mengenai filsafat ilmu pendidikan, yaitu pematerinya saya, Lailia Lufia Khair. Pada kali ini akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu. Nah, dasar-dasar ilmu itu ada 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mengenai ontologi. Ontologi itu apa sih? Ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat realitas atau hakikat yang ada, termasuk hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas. Jadi, ontologi ini membahas tentang keberadaan sebuah ilmu, keadaan. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam sebuah ilmu? Itu ada 3 objek, yaitu alam fisik atau kosmos, manusia atau antropos, dan juga Tuhan atau theos. Nah, dalam kaitannya mengenai alam fisik, kita itu akan membahas pertanyaan mengenai apakah alam itu satu atau alam itu banyak. Nah, kan alam ini luas ya. Nah, alam luas ini itu apakah ini tuh jadi satu ataukah alam ini dibagi menjadi banyak hal atau beberapa hal? Kemudian mengenai persoalan apakah sifatnya itu menetap ataukah berubah. Jadi alam ini apakah tetap seperti ini atau ada perubahan? Yang selanjutnya yaitu apakah merupakan sesuatu aktual atau hanya kemungkinan. Jadi alam ini sebuah aktualisasi atau hanya kemungkinan saja. Nah, kalau dalam manusia itu yang kita pelajari itu mengenai apakah manusia itu hakikatnya bebas atau tidak bebas. Nah, jadi manusia itu terbelenggu oleh peraturan atau tidak. Terus apakah manusia itu badan atau jiwa atau satu kesatuan dari badan dan jiwa? Nah, itu yang akan dipelajari tentang manusia. Sedangkan tentang Tuhan, nah ini dia, ontologi atau ilmu pengetahuan itu tidak hanya membahas tentang fisik seperti alam dan juga manusia, tetapi juga mengenai metafisik atau ketuhanan. Nah, di sini yang dibahas itu mengenai ketuhanan itu sendiri. Kemudian mengenai hubungan antara badan, jiwa, dan roh. Nah, roh itu kan tidak fisik, jadi itu termasuk dalam metafisik. Dan juga masalah mengenai keabadian atau perubahan, serta masalah asal mula dan akhir sesuatu. Seperti di dunia ini kan pastinya ada asal mulanya dan juga ada akhirnya, seperti hari kiamat itu kan akhir dari dunia ini. Nah, itu yang dibahas dalam metafisik atau dalam ketuhanan. Selanjutnya, ilmu pendidikan itu ada klasifikasinya, itu dibagi menjadi beberapa ilmu. Di sini ada beberapa tokoh yang membagi atau mengklasifikasikan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles ini pada tahun 374 sampai 322 sebelum Masehi. Klasifikasi ilmu oleh Aristoteles ini dibagi menjadi 2, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritis ini meliputi fisika, matematika, dan juga metafisika. Sedangkan ilmu praktis itu meliputi etika, ekonomi, dan juga politik. Selanjutnya Al-Kindi. Al-Kindi ini ada pada tahun 796 sampai 873 Masehi. Nah, ini sama dengan Aristoteles tadi. Klasifikasinya menjadi 2, yaitu ilmu teoritis dan ilmu praktis. Ilmu teoritisnya juga meliputi fisika, matematika, dan metafisik. Sedangkan ilmu praktisnya juga meliputi etika, ekonomi, dan politik. Jadi sama ya dengan Aristoteles. Selanjutnya tokohnya yaitu Ibnu Sina. Nah, di sini juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan seperti Aristoteles dan Al-Kindi. Bedanya Ibnu Sina itu yang pada ilmu teoritisnya itu ditambahi dengan ilmu universal dan ilmu praktisnya ditambahi dengan ilmu syariah. Ibnu Sina ini ada pada tahun 980 sampai 1036 Masehi. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Farabi. Al-Farabi ini pada tahun 878 sampai 950
Masehi. Nah, klasifikasi ilmunya ini dibagi menjadi 6, yaitu ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu matematik, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu masyarakat. Tokoh selanjutnya yaitu Qutb ad-Din Asy-Syirazi. Ini pada tahun 1236 sampai 1311 Masehi. Nah, ini mengklasifikasikan ilmu itu menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu filosofis dan juga ilmu-ilmu non-filosofis. Nah, ilmu-ilmu filosofis ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu ilmu teoritis dan praktis seperti pada klasifikasi ilmu sebelumnya. Pada ilmu teoritis ini meliputi metafisika, matematika, filsafat alam, dan juga logika, sedangkan ilmu praktisnya meliputi etika, ekonomi, dan juga politik. Jadi dari kelima tokoh ini itu hampir sama dalam klasifikasi ilmu pengetahuannya. Sedangkan ilmu-ilmu non-filosofisnya itu diklasifikasikan menjadi ilmu nakli dan ilmu akli. Selanjutnya klasifikasikan lagi tentang pokok-pokok ilmu dan juga cabang-cabangnya. Jadi kalau ilmu-ilmu nakli itu kan berarti nakli dari Tuhan, nakli pakai N itu dari Tuhan ilmunya. Seperti wahyu itu kan dari Tuhan. Al-Qur'an itu juga ilmu nakli. Nah, sedangkan ilmu akli itu akal. Jadi ilmunya itu mengenai dari manusia atau intelektualnya manusia. Kalau klasifikasi sebagai pokok-pokok itu seperti usulul fikih. Nah, asal-asal hukum fikih itu pokoknya, dan ada cabang-cabangnya. Seperti usulul fikih itu berarti cabangnya apa saja? Ada muamalah, ada apa ya, itu riba, seperti itu. Riba kan termasuk muamalah juga. Nah, itu cabang-cabangnya dari ilmu fikih. Contohnya seperti itu. Kita lanjut kepada tokoh selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Itu pada tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Nah, ini beliau mengklasifikasikan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu syariah dan ilmu akliyah. Yang kedua ilmu fardhu ain dan ilmu fardu kifayah. Pada ilmu syariah itu termasuk dalam ilmu-ilmu usul atau asalnya seperti tauhid, tafsir, dan hadis, serta ilmu furuknya itu cabang-cabangnya itu seperti ibadat, fikih, dan akhlak. Nah, seperti itu. Selanjutnya tokoh dari Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini pada tahun 1332 sampai 1382 Masehi. Nah, klasifikasi ilmunya itu dibagi menjadi dua juga, yaitu ilmu syariah dan ilmu akliyah. Ilmu syariah ini meliputi Al-Qur'an, tafsir, hadis, nasih mansuh, sanad hadis, usulul fikih, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf. Sedangkan ilmu akliyahnya meliputi bilangan, berhitung, hisab, algebra, muamalah, dan faraid, ilmu ekonomi, ilmu bentuk, ilmu ruang dan kawasan, ilmu kegunaan seperti perubatan, pertukangan, dan juga kebidanan, serta lain-lainnya. Nah, tapi di Indonesia kita juga memiliki klasifikasi ilmu pengetahuan sendiri, yaitu yang tercantum pada Undang-Undang Pokok tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 1961. Nah, klasifikasi ilmu ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu ilmu agama atau kerohanian, ilmu kebudayaan, ilmu sosial, dan ilmu eksakta atau teknik. Nah, dalam ontologi ini kita juga mempelajari tentang hukum kausalitas. Apa itu hukum kausalitas? Hukum kausalitas merupakan persoalan hukum kausalitas itu merupakan persoalan-persoalan yang tidak pernah terselesaikan, antara lain karena ilmu pengetahuan tidak hanya mengenai alam fisik tetapi juga menyangkut metafisik seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Dalam bidang ilmu kealaman terdapat hukum sebab akibat, itu terjadi sedemikian rupa. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada sebabnya dan juga ada akibatnya. Selanjutnya yaitu
kita mempelajari tentang ontologi sifat-sifat ilmu pengetahuan. Nah, sifat-sifat ilmu pengetahuan ini ada sifat saintifik atau sifat ilmiah. Sifat saintifik dari ilmu pengetahuan itu berkaitan dengan hukum kausalitas tadi, seperti telah dikemukakan yang tadi ya. Seperti dijelaskan oleh Windelband, mohon maaf itu nama orang ya, Windelband, bahwa ada dua jenis ilmu, yaitu ilmu nomotetik dan ilmu ideografik. Khusus ilmu nomotetik ini merupakan ilmu pengetahuan kealaman yang dikatakan mempunyai pola hukum yang bersifat umum dan universal, yaitu hukum sebab akibat tadi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu tentang ilmu pengetahuan itu pastinya ada sebab, dan kalau setelah kita melakukannya itu pastinya ada akibatnya. Nah, setelah itu adapun ciri-ciri nomologi. Yang kedua, lanjut saja ya. Yang kedua yaitu sifat humanistik atau kemanusiaan. Nah, sifat humanistik itu berarti kita mempelajari tentang manusia, tentang kemanusiaan. Dari ilmu pengetahuan menjadikan asas bagi ilmu kemanusiaan, sosial dan kemanusiaan, yaitu sifat humanistik terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan genetik. Nah, pendekatan fungsional ini disebut juga teologikal karena maknanya dalam sifat itu terkandung tujuan tertentu. Untuk mengenal bagaimana pendekatan fungsional seringkali digunakan pertanyaan mengapa dan kenapa, dan jawabannya itu mencapai tujuan tertentu. Jadi yang sering kita gunakan itu ungkapan-ungkapan yang menjawabkan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, pendekatan genetik itu juga disebut juga pendekatan historikal karena corak jawaban yang diberikan dikaitkan dengan peristiwa masa lalu. Genetik kan ya, genetik itu bawaan dari dari orang tua, dari seperti itu. Jadi jawabannya itu mesti peristiwa masa lalu. Misalnya bagaimana kita menjelaskan mengenai terjadinya atau sejarahnya melakukan peristiwa tertentu. Nah, berarti kan kita menceritakan tentang masa lalu. Yang selanjutnya sifat holistik. Sifat holistik ini dalam upaya memahami atau menjelaskan fenomena alam dan juga manusia, yang ternyata sifatnya itu saintifik atau sangat menekankan kepada pentingnya alam fisik, sehingga ilmu yang dipandang ilmiah ialah ilmu-ilmu kealaman serta ilmu-ilmu yang bersifat nometik atau bersifat umum atau universal. Jadi ini gabungan dari ilmu yang tadi ya, yang humanistik dan juga saintifik. Jadi ilmu yang sifatnya holistik itu tentang memahami fenomena alam dan juga kemanusiaan. Oke, yang selanjutnya ontologi mengenai aliran filsafat. Ya, aliran-aliran filsafat ini mestinya dibagi menjadi banyak ya. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, aliran materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat metafisik yang mengembalikan segala sesuatu kepada dunia materi. Jadi dunia materi yang bisa kita lihat, yang materinya itu ada, itu tentang materialisme. Berarti kenyataan sejati atau kenyataan sesungguhnya dari segala sesuatu, termasuk manusia, kan benda juga, kan itu termasuk manusia itu sebagai materi dalam aliran materialisme itu. Filsafat ini sudah ada sejak zaman Yunani klasik. Jadi menurut beberapa tokoh itu sudah ada dari zaman Yunani klasik. Aliran selanjutnya yaitu aliran vitalisme atau filsafat hidup. Nah, vitalisme ini adalah suatu aliran filsafat ontologi yang memutlakkan dunia organis dan memandang bahwa kehidupan adalah sebagai kenyataan sejati satu-satunya. Berarti aliran ini mulai timbul di Eropa pada akhir abad ke-19 sebagai proses terhadap aliran-aliran yang sangat menguasai alam pikiran pada masa itu. Jadi vitalisme itu kita membahasnya itu mengenai pandangan kehidupan
sebagai kenyataan sejati dan satu-satunya. Jadi kehidupan itu adalah satu-satunya, itu kalau menurut aliran vitalisme ini. Selanjutnya yaitu aliran humanisme. Humanisme seperti tadi ya, humanisme berarti ini tentang kemanusiaan. Filsafat humanisme itu memberi tekanan kepada kemanusiaan sebagai hakikat manusia dan bahwa kebebasan dan kedaulatan manusia itu adalah esensial. Jadi kita akan pada aliran ini itu membahas mengenai kemanusiaan, kepribadiannya, terus merupakan manusia itu sebuah keutuhan atau potensi-potensi dalam dirinya. Nah, itu yang akan dibahas dalam aliran humanisme. Jadi, sebuah kebebasan manusia dan kedaulatan juga seisinya manusia tentang potensi-potensi itu adalah sebuah esensial yang memang ada dalam diri sebuah manusia. Seorang manusia maksud saya. Selanjutnya aliran eksistensialisme. Nah, eksistensialisme ini merupakan aliran filsafat yang membahas keberadaan manusia dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia dan sesama Tuhan. Jadi, aliran ini membahas mengenai hubungan-hubungan manusia dengan lingkungannya juga, dengan manusia yang lain, dengan dirinya sendiri, dan juga dengan Tuhan. Tidak mungkin kan manusia itu hidup dengan dirinya sendiri saja, tidak mungkin. Pasti dia juga hidup memiliki keterhubungan dengan manusia lain dan juga Tuhan yang menciptakannya. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai epistemologi. Maaf ya, epistemologi. Epistemologi itu apa ya? Epistemologi itu seperti yang di sini tertulis bahwa epistemologi adalah bagian filsafat yang berkaitan dengan teori ilmu pengetahuan yang membahas secara mendalam mengenai sumber ilmu pengetahuan, yaitu metode ilmu pengetahuan dan kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi kita akan membahas itu semuanya. Mari kita bahas dari yang pertama, yaitu sumber ilmu pengetahuan. Nah, sumber ilmu pengetahuan ini ada aliran-alirannya. Yang pertama aliran rasionalisme. Nah, aliran rasionalisme ini memberi tekanan pada akal sebagai sumber pengetahuan. Jadi sumber ilmu pengetahuan itu dari akal manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu aliran empirisme. Nah, pada aliran empirisme ini menganggap bahwa sumber pengetahuan yang utama itu adalah pengalaman atau indrawi manusia. Jadi berbeda ya dari aliran ini. Yang satunya yang rasionalisme itu menganggap bahwa sumbernya itu dari akal manusia, dan yang empirisme itu membahas bahwa sumber ilmu pengetahuan yang utama itu dari pengalaman atau indrawi manusia. Nah, di samping itu ilmu ini tadi seperti rasionalisme dan empirisme itu kan sebagai ilmu manusia atau berasal dari manusia. Yang pertama akal dan yang pertama pengalaman, itu kan semuanya dari manusia. Nah, ilmunya itu disebut acquired knowledge atau ilmu yang diperoleh oleh manusia, yaitu akal dan pengalaman tadi. Ilmu yang bersumber pada akal atau yang diperoleh melalui akal itu disebut conceptual knowledge, dan yang ilmu yang bersumber dari indera manusia atau pengalaman tadi disebut perceptual knowledge. Nah, selain itu juga ilmu itu berasal dari wahyu atau revealed knowledge. Nah, ilmu wahyu itu ilmu nakli ya. Dari tadi yang saya sampaikan di klasifikasi ilmu, bahwa ilmu nakli itu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ilmu tauhid, keimanan, kewahyuan, ilmu fikih seperti itu, Al-Qur'an, hadis. Nah, Al-Qur'an maksud saya, Al-Qur'an itu dari nakli. Kalau hadis itu dari Nabi Muhammad, berarti itu termasuk dalam akli. Nah, kalau akli itu bertujuan sebagai membantu manusia menjalankan peranannya. Jadi seperti hadis itu kan membantu kita untuk memahami Al-Qur'an juga. Seperti kalau ada yang di Al-Qur'an itu kan tidak dicantumkan bagaimana
cara kita melakukan sholat. Adanya ya sudah di Al-Quran itu disebutkan kerjakan sholat. Nah, tapi kan tidak ada cara-caranya. Nah, untuk hadis itu kan ada dalilnya untuk bagaimana cara kita mendirikan sholat. Dari takbiratul ihram, selanjutnya ada ruku, ada sujud, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu metode ilmu pengetahuan. Nah, metode ilmu pengetahuan itu biasanya bersifat ilmiah. Nah, itu langkah-langkahnya ada seperti perumusan masalah, perumusan hipotesa, yang ketiga pengumpulan data, selanjutnya data yang dikumpulkan itu dianalisis. Setelah menganalisisnya, kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, ini yang kita lakukan ketika penelitian seperti mengerjakan sebuah skripsi dan juga tesis. Nah, itu kan termasuk dalam karya ilmiah juga. Nah, sekarang metode ilmu pengetahuan itu sendiri itu ada dua. Yang pertama yaitu metode deduktif. Nah, apa itu metode deduktif? Metode deduktif itu adalah suatu proses berpikir yang bertolak dari hal-hal yang abstrak kepada hal-hal yang konkret. Jadi yang dari yang luas menjadi ke yang lebih spesifik. Nah, dalam metode deduktif itu ada 3 pernyataan, yaitu pernyataan tentang premis mayor, yang kedua premis minor, dan yang ketiga kesimpulan. Contohnya yang premis mayor itu pemikiran utama, seperti ya semua makhluk hidup pasti mati. Nah, itu kan utama, makhluk hidup itu mati, itu kenyataannya. Selanjutnya premis minornya atau pikiran keduanya yaitu manusia adalah makhluk hidup. Jadi bisa kita simpulkan bahwa manusia itu pasti mati. Seperti itu. Metode yang kedua yaitu metode induktif. Nah, metode induktif ini berarti meyakini bahwa seorang peneliti dapat membuat kesimpulan umum berdasarkan fakta yang dikumpulkan melalui pengamatan langsung. Jadi sebuah peneliti itu setelah melakukan pengamatan langsung di lapangannya, mereka itu dapat membuat kesimpulan yang secara umum yang ada di situ, yang ada di lapangan. Selanjutnya, epistemologi mengenai kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, di sini kebenaran ilmu pengetahuan itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori korespondensi atau persesuaian. Teori korespondensi ini pengetahuan kita itu adalah benar apabila sesuai dengan kenyataan. Jadi pengetahuan yang kita dapatkan itu dinyatakan benar jika sesuai dengan kenyataan yang ada dalam lapangan atau dalam kehidupan. Yang kedua yaitu teori konsistensi atau koherensi. Nah, dari katanya konsistensi berarti kan konsisten ya. Jadi ilmu pengetahuan itu dikatakan benar jika proporsi tersebut memiliki hubungan dengan gagasan atau proporsi sebelumnya yang sudah dianggap benar. Jadi kan ada penelitian ya, seumpama penelitian sebelumnya itu sudah dianggap benar. Nah, terus ada lagi ilmu selanjutnya yang memiliki hubungan antara keduanya, antara yang sebelumnya tadi dengan yang baru ini, maka yang baru ini juga dikatakan benar karena kan sudah terhubung dengan yang sebelumnya yang sudah dinyatakan benar itu tadi. Selanjutnya ada teori pragmatik. Nah, teori pragmatik ini menganggap bahwa suatu proposisi dikatakan benar apabila proposisi itu berlaku, dapat digunakan dan juga berguna. Jadi ilmu itu kalau dapat digunakan dan berguna dalam kehidupan berarti ilmu itu benar. Jika tidak bisa digunakan berarti ilmu yang didapatkan itu salah. Itu menurut teori pragmatik. Ya, selanjutnya dari beberapa teori ini kan semuanya membahas tentang kebenaran sebuah ilmu ya. Tapi kebenaran itu sendiri ada kebenaran logis, empiris dan juga kebenaran logis. Yang pertama mari kita bahas tentang empiris. Kebenaran empiris itu mementingkan objek,
juga menghargai cara kerja induktif dan a posteriori serta lebih mengutamakan kepada pengamatan indera. Kalau empiris itu ya tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa empiris itu pengamatan indera. Jadi ilmu itu dari pengalaman. Secara kebenaran berarti kalau sudah mengalami pengalaman-pengalaman itu berarti ilmunya itu benar begitu. Kalau kebenaran logis itu mementingkan subjek dan juga lebih mengutamakan penalaran akal budi. Kalau logis ini, kalau ilmu pengetahuan dipikir secara logis itu benar, berarti ya benar ilmunya. Tapi kalau dipikirkan kok tidak logis ya ini, berarti ya ilmunya itu tidak benar. Nah, itu tentang kebenaran sebuah ilmu. Tapi ada juga ilmu kebenaran menurut wahyu. Nah, di samping ini diakui bahwa adanya kebenaran logis dan kebenaran empiris itu terdapat juga kebenaran wahyu. Nah, kebenaran wahyu ini adalah kebenaran yang datangnya dari Allah dan karena itu bersifat mutlak. Jadi, kalau kita dilihat ya kita mendapatkan ilmu dilihat dari empirisnya dan juga logisnya itu masih bingung. Nah, itu jalan terakhirnya yaitu kita melihat dari kebenaran wahyu, karena kebenaran wahyu itu kan dari Allah, dari yang menciptakan manusia. Jadi kebenarannya itu mutlak, bisa dijelaskan dari ilmu yang tidak bisa dijelaskan secara empiris dan juga logis itu dapat dijelaskan pada wahyu ini tadi kebenarannya. Selanjutnya yaitu kita akan membahas aliran-aliran epistemologi. Ada apa saja alirannya? Yang pertama, aliran idealis dan rasionalisme. Nah, kedua aliran ini pada dasarnya adalah sama, yaitu memandang bahwa kenyataan yang sesungguhnya adalah dunia ideal dan juga rasional. Nah, berarti dunia ini adanya ya juga rasional. Menurut filsafat idealisme dan rasionalisme ini, gagasan dan konsepsi atau pengetahuan kita tentang sesuatu itu memang telah ada pada diri kita yang merupakan fitrah manusia. Jadi seperti kognitivisme itu, kognitifnya itu sudah ada pada diri kita. Kita lahir ke dunia itu sudah membawa potensi sendiri dari diri kita. Jadi dari lubuk hati kita, dari pemikiran kita itu sudah ada. Jadi manusia lahir itu sebagai fitrahnya itu sudah memiliki pengetahuan, tidak kosong. Jadi ibaratkan gelas itu sudah ada isinya walaupun sedikit, begitu, tidak serta-merta gelas itu kosong atau otak kita itu kosong, tidak. Sudah ada fitrahnya sendiri kalau manusia itu memiliki pengetahuan. Selanjutnya yaitu aliran realisme atau empirisme. Nah, pada filsafat ini mempersoalkan objek pengetahuan manusia ini terletak di luar diri manusia. Jadi berbeda dari teori sebelumnya yang mengatakan bahwa pengetahuan itu dari dalam diri kita sebagai fitrah manusia yang sudah memiliki pengetahuan sejak lahir. Nah, ini kalau realisme dan empirisme itu menganggap bahwa ilmu itu dari luar diri manusia, jadi dari lingkungannya. Jadi manusia itu harus mengamati sesuatu dulu, harus mencoba pengalaman dulu untuk mendapatkan ilmu. Selanjutnya filsafat kritisme. Filsafat kritisme itu yaitu aliran yang merupakan penggabungan antara rasionalisme dan empirisme. Maaf, itu mulut saya itu kalau dibuat ngomong itu belepotan. Ini maksudnya merupakan hubungan antara realisme dan juga empirisme, yaitu bahwa pengetahuan kita itu diperoleh melalui akal dan panca indera kita. Jadi dalam filsafat kritisme itu memang awalnya manusia itu sudah punya fitrah pengetahuan dari diri sendiri dan juga disempurnakan dengan melakukan pengamatan-pengamatan yang ada di luar diri manusia seperti pada lingkungannya. Seperti itu. Selanjutnya ada aliran positivisme. Nah, aliran positivisme ini adalah aliran filsafat ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-17 yang merupakan elaborasi oleh Francis Bacon. Pada filsafat aliran positivisme ini menjadi inti dari metode ilmiah
Jadi penelitian ilmiah yang dimulai dari pengumpulan data dan sampai mengambil kesimpulan itu tadi. Jadi kalau tidak ilmu itu, kalau tidak dari ilmiah berarti itu tidak dianggap benar kalau positivisme ini. Tapi dalam aliran positivisme ini ada yang menyanggah, yaitu dengan namanya aliran post-positivisme. Aliran ini memberikan kritikan dan pemikiran perbaikan terhadap aliran positivisme. Nah, post-positivisme ini ada 3, yaitu yang pertama positivisme logikal. Positivisme logikal ini merupakan aliran filsafat yang dikembangkan oleh kelompok ilmuwan dan filosof dari Wina dengan tokoh yang terkenal yaitu Maurice Silk. Nah, pada ini pandangan ilmiah tentang dunia atau lingkaran Wina, di Wina itu ya. Aliran ini berkeyakinan bahwa hanya ilmu yang dapat memberikan pengetahuan yang sah dan bahwa pengetahuan ilmu itu harus bersifat empirikal, artinya hanya kenyataan yang dapat diobservasi dengan panca indera yang dapat memberikan objek sebuah ilmu. Nah, itu yang menurutnya aliran positivisme logikal. Yang kedua yaitu menurut rasionalisme kritikal. Nah, rasionalisme kritikal ini tokoh utamanya yaitu Karl Raimund Popper. Menurut aliran ini pengetahuan ilmiah harus objektif dan teoretikal. Dan pada analisis terakhir menggambarkan dunia yang dapat diobservasi. Jadi dunia itu dapat diobservasi dengan keahlian manusia, dengan intelektualnya manusia. Jadi aliran ini menganut teori korespondensi tentang kebenaran tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai kebenaran ilmu pengetahuan itu. Selanjutnya teori paradigma Thomas Kuhn. Thomas Kuhn adalah seorang sejarawan dan sosiolog ilmu. Jadi karyanya itu tentang sosiolog ilmu sendiri. Menurutnya ada 2 tahap perkembangan setiap ilmu, yaitu tahap pra-pragmatik dan juga tahap ilmu normal. Pada tahap pra-pragmatik ini kegiatan penelitian dalam bidang tertentu berlangsung dengan cara yang mengacu pada kerangka teoritis yang diterima secara umum. Jadi kerangka teoritisnya itu secara umum, masih secara umum karena masih pra-paradigmatik, jadi belum spesifik ya, ini masih dalam umum. Pada tahap ini sejumlah aliran pemikiran yang saling bersaing, tetapi tidak ada satupun yang memperoleh penerimaan secara umum. Jadi masih banyak teori-teori yang kita dapatkan dari luar maupun dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya tahap selanjutnya yaitu ilmu normal. Apa sih yang dimaksud ilmu normal oleh Kuhn tadi, yaitu kegiatan penelitian yang berdasarkan pada karya-karya ilmiah sebelumnya yang sudah diakui oleh masyarakat ilmiah sebagai pencapaian ilmiah yang memiliki landasan yang kuat. Jadi ilmu normal itu berdasarkan dengan karya-karya yang sudah ada, yang sudah dianggap benar dan sudah dianggap itu ilmiah, emang sudah ada penelitian sebelumnya, seperti itu. Selanjutnya dan yang terakhir ini kita akan membahas mengenai aksiologi ilmu pengetahuan. Apa itu aksiologi? Nah, aksiologi adalah bagian filsafat yang berkaitan dengan teori nilai yang berhubungan dengan manfaat atau kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Jadi ini mengenai ilmu-ilmu pengetahuan. Tadi kan keberadaan ilmu itu sudah kita pelajari ya di ontologi dan juga sumber, metode dan juga kebenaran pada epistemologi ilmu tadi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang nilai-nilai ilmu yang sudah kita dapatkan, yaitu pada aksiologi. Yang pertama yang akan kita bahas dalam aksiologi yaitu aliran filsafat. Oke, di sini kan ya dari tadi sudah banyak aliran-aliran dari ontologi dan juga epistemologi. Sekarang kita akan membahas mengenai aliran filsafat aksiologi. Yang pertama yaitu hedonisme.
Hedonisme ialah aliran filsafat nilai yang mementingkan nilai kenikmatan. Jadi ilmu itu ada nilai kenikmatannya. Maksudnya apa kenikmatan itu? Nah, bukannya kenikmatan itu yang dimaksudkan adalah lezat seperti kenikmatan makanan, bukan seperti itu, tetapi tentang nilai-nilai kebaikannya. Apakah ilmu yang diberikan itu baik atau tidak? Nah, itu. Jadi nilai kenikmatan itu melihat dari kebaikan dan kegunaan dari sebuah ilmu. Aliran kedua yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme ini adalah aliran filsafat nilai yang mementingkan kegunaan. Jadi kalau yang hedonisme itu mementingkan kenikmatannya, kalau yang aliran selanjutnya ini mementingkan tentang kegunaan. Jadi nilai kegunaannya, berguna secara luas atau tidak ilmu yang kita dapatkan itu. Nah, menurut paham ini suatu yang baik atau yang benar adalah yang berguna. Nah, seperti itu. Jadi ya dari aliran satu ke aliran yang lain itu memiliki hubungan sendiri. Sebaliknya, sesuatu yang tidak berguna berarti tidak dianggap benar atau ilmunya itu bukan ilmu yang benar. Selanjutnya aliran pragmatisme. Nah, aliran pragmatisme ini yaitu sangat berpengaruh di Amerika dan juga di Inggris. Menurut aliran ini, sesuatu dikatakan benar apabila berguna dan bermanfaat bagi kehidupan. Tentu saja itu bagi kehidupan orang yang mencari ilmu itu ya. Jadi ada nilai manfaatnya dan juga nilai kegunaannya. Jikalau kita mendapat ilmu itu manfaatnya apa? Nah, itu yang dibahas dalam aliran pragmatisme ini. Ya, sekian tentang penjelasan saya mengenai dasar-dasar ilmu. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan kepada pemateri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.